Kalau ketemu satu spregan, apa yang akan bikin teman-teman sekalian penasaran? Apakah lebar pattern, ataukah seberapa lembut semburannya, ataukah seberapa kenceng larinya? Assalamualaikum, jumpa lagi Besti. Ini video lanjutan dari video yang pas sebelumnya ini tayang. Nah, ini panel yang di video sebelumnya kita sudah jumpai halangan, rintangan, dan juga godaan berjuta siluman. Kali ini panelnya sudah lolos, dan di video kali ini kita bakal ngobrol tentang sejarah panelnya, kayak gimana, kendala apa aja yang dijumpai. Tapi kali ini kita bakal lebih fokus ngobrol tentang alat yang dipakai untuk hajar ini panel. Apa ya, iki kebetulan kita dapat pinjaman dari pusat spregan. Terima kasih atas support yang diberikan dari pusat spregan yang sudah kasih pinjem ini Sagola Mini X-Tech untuk kita coba ajak joget, ajak dansa, ajak lari-larian, pokoknya diajak happy-happy, yang semoga nanti dari hasil kita nyoba ini akan bakal bisa ada guna dan manfaat buat teman-teman. Singkat cerita, setelah panel sudah bebas dari segala halangan dan rintangan dari bermacam siluman, sebelum kita tembak cat, kita butuh berhati-hati dengan dibersihkan pakai degreaser seperti yang barusan teman-teman lihat. Oke, ini bocahnya, si Sagola Mini X-Tech 475, spregan imut kecil dari line up produk Sagola, nozzle-nya 1.0. Sebagai informasi, sebelum kita bikin video ini, kita sudah nyobain si Mini X-Tech ini beberapa kali kita ajak joget. Jadi kali ini kita sudah punya sedikit data tentang bagaimana performa ini bocah, yang termasuk salah satunya ketika kita cross check di websitenya Sagola, ini bocah seingat saya butuh pressure antara 2,5 sampai 3 bar atau bahkan 3,5 bar. Mengenai technical data tentang ini bocah, coba di next video kita bakal infokan dengan lebih jelas dan rinci. Nah, untuk kali ini kita bakal coba sekedar cerita tentang impresi kami waktu ajak joget si Mini X-Tech ini. Jadi kalau menurut kami, ini bocah itu ada kesan ngangenin, meskipun di sisi lain juga bikin gemes, bikin jengkel. jadi ngangeninnya versi kami ketika si Mini X-Tech 475 ini dengan nozzle 1.0-nya pas dikasih setting full wide open. Di full wide open ini gimana? Sekali lagi, jarumnya dibuka pol sampai ketika trigger ditarik dia sudah ndak bisa mundur lagi triggernya. Ini gampangnya jarumnya dibuka full wide open. Kemudian pattern atau lebar pola, lebar kipas, mungkin teman-teman sering sebut macam gitu, juga dibuka pol. Jadi polanya dibuka pol, jarum juga dibuka pol. Ini sama dengan full wide open. Nah, ketika dikasih mode setting begini, kemudian pressure dikasih main sekitar 2,5 atau bahkan 3 bar, ini bocah bikin gemes. Bikin gemesnya kayak gimana? Dia macam kayak ibarat motor gitu, ada kesan liar-liarnya. Jadi mintanya main RPM tinggi, gampangnya gitu. Terus waktu kita mau ngelibas tikungan, misal kita butuh rolling speed, nahan RPM biar ndak kehilangan power, jadi kita butuh ada mode-mode real wheel steering, alias kita ada ngepot-ngepot dikit untuk menentukan jalur racing line lewat steering, lewat kemudi kita ngepotin roda belakang. Nah, iki ngomong apa, mohon maaf aku ngelantur Besti.
Jadi gampangnya gini, yang bikin kami gemes, yang bikin kami suka ini Sagola Mini Extract. Kalau dikasih setting full wide open gitu gampangnya ngebut banget. Nah, untuk bisa menikmati ngebutnya si Mini ini, kita butuh mengimbangi pula dengan gerak yang lincah, dengan ritme yang cepat. Jadi ibarat kita naik motor yang dia punya power cukup untuk kita ajak lari kenceng, kemudian dia juga ada kesan intimidasi, jadi dia kayak punya ancaman ke operator kalau kamu geraknya ndak cepet, kalau kamu ndak lincah, kalau kamu ndak bisa real well steering saat masuk tikungan misal, kamu bakal nyelonong ke sana kemari. Nah, ini yang bikin kami seneng. Ndak ngerti, yang jelas bawaan saya pribadi, saya bakal lebih seneng spregan yang bisa diajak ngebut. I don't know, nggak ngerti apakah ini konslet ataukah ini anugerah, buh pokoknya intinya aku suka kayak gitu Besti. Nah, jadi seperti yang teman-teman lihat, ini kita main triggernya mesti lincah, kemudian geraknya mesti cepet. Tapi di sisi lain yang bikin jengkel, ini spregan patternnya cuman seupil. Jadi ini disclaimer dulu, apa yang kami sampaikan tidak ada unsur ingin menjelekkan, menjatuhkan atau bagaimana, tapi kita coba menyampaikan impresi apa yang kami rasakan, apa yang kami suka dan apa yang kami kurang suka dari performa ini bocah. Nah, yang kami suka seperti yang sudah kita bilang, ini bocah benar-benar bisa dinikmati untuk para speed freak, istilahnya para penggemar kecepatan yang kalian memang butuh adrenalin untuk menaklukkan sesuatu yang mungkin kalian anggap penuh ancaman. Nah, jadi semakin tertantang, semakin asik, semakin menantang, semakin menyenangkan. Nah, kalau teman-teman punya jiwa macam kayak gitu, bakal cocok pakai ini spregan. Kemudian kalau ngomong kelemahan patternnya yang cuman seupil, ya paling cuman berapa ya, sekitar 10 cm mungkin. Jadi kami melihat spregan ini sepertinya memang dilahirkan spesial untuk menghajar panel-panel kecil, misal frame sepeda, kemudian panel-panel motor yang ya macam kayak yang di video ini, sekedar batok Jupiter Z buruhan ya, ini burung hantu. Jadi panel-panel kecil begini dihajar pakai si Mini Extract 475 ini mengasihkan. Versi kami benar-benar mengasihkan. Oke, mungkin secara umum performa ini bocah terasa menyiksa. Kenapa menyiksa? Satu sisi waktu dikasih setting full wide open, dia cairannya kayak deres banget. Kemudian pattern cuman kecil. Jadi kalau teman-teman tidak membiasakan diri main overlap yang cukup rapat, spasinya cukup rapat, tentunya akan merasa aduh ini seperti kenapa kayak ndak enak gitu ya. Tapi kalau memang teman-teman suka main overlap yang rapi, atau mungkin teman-teman pengen belajar untuk bisa nembak dengan cukup rapi overlapnya, ini sebenarnya bakal jadi pilihan yang tepat buat kami. Jadi untuk latihan ngasah skill, karena ini sebenarnya ada liar-liarnya, ini bakal sangat mendukung latihan upgrade skill buat teman-teman sekalian. Di sisi lain, kalau ngomong kualitas hasil semburan, kami jumpai selama anginnya cukup, selama presurnya main di kisaran 2,5 bar sampai 3 bar atau gampangnya 36 sampai 40 bahkan 45 PSI, sudah bakal kita dapatkan hasil semprotan yang cukup lembut. Untuk cairan yang relatif agak kental, kita bisa main di sekitar 40-an PSI. Seperti yang kali ini kita coba tes, kalau catnya tadi wajar, maksudnya kita kasih mixing rasio yang ndak kental banget. Ini cat warna metalik tapi metaliknya sedikit banget. Kemudian kalau dikasih clear coat dengan racikan yang enggak seberapa encer, jadi ini Nikon 3100
dia kalau dikasih thinner sekitar 30% seperti yang coba kita jalani saat ini, sebenarnya ini clear coat masih relatif cukup kental. Tapi ketika dikasih setting pressure sekitar 3 bar atau bahkan 3,5 bar, meskipun jarum kita buka pol, ini bocah masih tetap mampu menyajikan butiran kabut yang cukup lembut hingga saat material nempel ke panel, hasil tembakan terlihat cukup mempesona. Ini versi kami. Dan kalau ngomong karakter hasil finish yang dihasilkan sama ini bocah, sangat mungkin bakal digemari teman-teman pemain panel motor. Kenapa bisa begitu? Kami menjumpai hasil tembakan si Mini X-Tech ini cenderung ke arah flat. Selama kita nembaknya cukup rapi, rapet, dan kenyang, hasil akhir yang disajikan oleh si Mini X-Tech ini clear coat yang nempel ke panel gitu, dia tampil cukup lembut jerukannya. Bahkan ketika didukung dengan clear coat yang punya performa flow time cukup bagus, kami optimis setelah kering tampilan hasil tembakan akan cenderung halus dan tidak tampil ngejeruk yang over gitu. Nah, sebagai gambaran, ini hasil perjuangan joget bareng si Mini X-Tech. Pakai clear coatnya Nikon 3100, thinner kurang lebih 30%. Yang kami rasakan masih relatif cukup kental dan hasil yang tersaji seperti ini. Silahkan teman-teman nilai sendiri. Untuk saat ini mungkin cukup sekian dulu ya, kita cerita tentang performasi Mini X-Tech. Next kita bakal coba hajar panel Honda Win mungkin. Pakai ini bocah, mulai dari ngecat sampai clear coat. Oke, sekian dulu perjumpaan kali ini ya Besti. Semoga ada guna dan manfaat. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Assalamualaikum.